Saya pengen punya perusahaan yang isinya anak muda semua. Saya pengen semuanya itu benar-benar di sini bahagia orang-orang yang bekerja. Jadi tidak ada beban. Mereka bisa all out. Kita bahkan punya ruangan yang kita sebut fun room. Di situ mereka bisa menulis apa saja, inspirasi apa saja. Dan saya seorang CEO yang bisa sekali dikritik. Saya punya filosofi itu urip iku urup. Yang artinya coba sobat bisa mungkin belum tahu urip iku urup apa sih? Urip iku urup itu bahasa Indonesianya hidup. Ya, iku tuh itu, ya. Urup itu membara, ya, gitu. Jadi sebenarnya urip iku urup itu kalau saya menggambarkan adalah kalau dimanapun saya berada, saya harus bisa punya value buat orang di sekitar saya. Sobat Biskom, jumpa lagi bersama kami di Biskom Podcast, sebuah podcast tempat kita membahas tentang bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi. Bersama saya Katrini Nati Sarasia yang selalu didampingi dengan rekan dari Soal Media. Saya Fikri Rahman, redaktur eksekutif Suara.id. Sampai berjumpa kembali berjumpa. Sobat Biskom, sudah lama bingit ya. Kita ketemu lagi. Nah, Biskom, sebelum kita lanjut, kita mengingatkan kepada Sobat Biskom jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan kebetulan kita punya tamu yang istimewa nih. Perempuan berjuang untuk membuat usaha. Katanya dulu jadi SPG, terus kerja lagi, terus kuliah lagi. Nah, ini bikin perusahaan ini nggak gampang. Karyawan 13 sampai ratusan. Nah, ini siapa nih? Oke, hari ini kita akan kita kedatangan tamu, bukan akan karena sudah hadir di sini gitu ya, Mbak yang sangat cantik. Oke, selamat datang Mbak Desi Sulistyorini dari PT Nusantara Inti Solusindo. Mbak Desi ini sebagai founder dan juga presiden director dari PT NIS atau PT NIS. NIS, oke. Jadi NIS ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan facility service. Betul. Service apa aja nanti kita gali sambil ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Welcome Mbak di Biskom Podcast. Gitu ya. Senang bisa hadir di sini, menyempatkan hadir di sini. Tadi sempat disinggung nih oleh Mas Vicky. Latar belakang karir kayaknya panjang nih. Sampai ada di sini. Mulai dari mana sih? Ini Sobat Biskom itu suka banget terinspirasi dengan sosok-sosok yang wow, ternyata bisa ya. Wow, ternyata nggak ada ya yang impossible itu nggak ada. Boleh nggak kita bercerita dari mana nih Mbak? Aku persingkat aja ya. Jadi sebenarnya kalau ngomong lama berkarir itu sudah 30 tahun. Jadi tadi sempat di-mention sama Mas Vicky pernah jadi SPG, betul. Jadi saya umur 19 tahun kuliah semester 2 itu udah kerja gitu, karena memang keterpaksaan sih. Jadi ayah saya seorang perwira polisi kena penyakit serangan jantung, meninggal mendadak di usia muda. Nah saat itu saya harus berpikir gimana caranya saya membiayai kuliah gitu. Nah jadi saya berpikir apa pekerjaan yang cepat ya. Nah dulu tuh waktu saya kuliah, saya ini angkatan 94. Nah berarti waktu itu 96, saya berpikir yang paling cepat saya belum lulus tuh jadi apa ya gitu. Terus dulu tuh lagi ngetrennya tuh istilahnya anak jaga. Anak jaga. Sama soalnya kita. Oh sama ya? Cerita yang pernah jaga kemana aja. Wah, jadi besi nanti nih. Taunya ntar circle-nya biasanya itu aja. Iya, biasanya begitu, community-nya itu aja. Jadi ada dulu istilahnya kan anak jaga gitu. Kemudian saya ikut untuk seleksi di PT Telkomsel. Sama banget ya Allah. Ya udah nanti aja. Ntar. Jadi kita gibah masa lalu. Jadi SPG Telkomsel itu bilangnya Red Ladies ya. Karena bajunya merah gitu. Nah, kenapa Telkomsel? Memang waktu itu kan mencari banyak sekali SPG untuk bandwidth segala macam itu ya. Yang kemudian disebutnya TPR. Iya betul. Kita kebetulan bajunya nggak seksi ya, itu rapi sekali. Jadi memang waktu itu saya mencari yang seperti itu. Cuman memang perjuangan yang luar biasa karena
pagi saya kuliah, siang harus jaga, kemudian nggak bisa nawar jaganya dapat di mana, ya pasti tahu ya Mbak ya. Nah itu baru sampai di rumah itu jam 10 jam 11 gitu, dan pagi harus kuliah lagi, begitu terus sampai akhirnya saya hanya bertahan 2 tahun. Kemudian di usia 20 tahun saya coba-coba ikut tuh Abang None Jakarta gitu-gitu. Sebenarnya bukan untuk gaya-gaya, tapi gini, teman-teman ada yang bilang, kalau daftar Abang None kalau jaga berduit loh. Oh ya udah saya mau deh gitu. Jadi itu kemudian akhirnya saya berpikir kalau begini kan nggak sustain. Nah di usia itulah saya membuat CV saya pertama di bidang garment. Usia berapa tuh? Itu usia 20. Berarti sambil masih kuliah? Masih kuliah saya bikin, itu udah mau semester akhir. Kemudian saya lagi berpikir ini gimana yang dapetin duit yang langsung besar, tapi halal tentu saja. Kemudian saya berdua dengan rekan saya. Kebetulan rekan saya itu laki-laki, dia itu memang sekolah desain. Nah, cuman dia bisa menggambar, tidak bisa presentasi. Nah, kemudian presentasi itu menjadi job saya. Kami berdua keliling door to door dari perusahaan-perusahaan untuk menawarkan jasa jahit seragam. Ini corporate. Akhirnya dapat beberapa klien, termasuk kampus kami sendiri itu menjadi klien kita, dan akhirnya terkumpullah uang yang cukup banyak. Saya bisa lunaskan kuliah sampai wisuda. Kemudian sisanya saya kasih orang tua dan jalan-jalan. Jadi itu pengalaman saya pertama kali bikin perusahaan. Jadi kayaknya jiwa entrepreneur itu sudah ada sejak kuliah. Nah S1 itu saya kuliahnya finance di Stekpi di Kalibata. Iya, dulu masih gini ya. Kalau sekarang kayak udah mulai orang udah mulai mikir Kalibata. Kampusnya artis. Iya, dulu orang pada bilang begitu. Tadi buat syuting sinetron. Iya, sama iklan ya. Iya, ngetop dulu ya. Sekarang kayaknya udah mulai pudar ya, tapi ya mudah-mudahan hits lagi ya. Tapi banyak lulusan Sekpi yang jadi orang-orang yang luar biasa sih. Iya, banyak artis sih sebenarnya yang jadi artis banyak sekali gitu. Nah itu akhirnya karir saya dimulai dari itu, kemudian saya keluar dari situ langsung masuk jadi anak MT ya di Bank BII. Nah saya mulai masuk lagi, saya bilang aduh saya nggak bisa nih kerja di belakang meja. Akhirnya saya mencoba masuk gabung dengan PT Aerowisata, anak usaha Garuda Indonesia. Nah di situ saya mulai melenceng dari finance, masuk ke perhotelan. Nah di situ saya karir terus naik jadi manajer. Saya sempat pindah ke Medan, megang hotel. Saya jadi PR manager. Jadi background saya adalah public relation akhirnya. 4 tahun di public relation hotel, pindah Jakarta, akhirnya mulai masuk ke dunia facility service. Saya bergabung di PT ISS Indonesia, ya itu perusahaan Copenhagen ya, Denmark. Cukup lama di situ. Di situ dari manager sampai akhirnya jadi operation director. Jadi 12 tahun lebih di situ. Kemudian saya diminta untuk membantu Angkasa Pura Bandara. Akhirnya saya masuk bergabung menjadi Direktur Utama Angkasa Pura Support, anak usaha dari Angkasa Pura 1. Jadi itu adalah bandara dari Jawa Tengah, Ahmad Yani sampai ke Papua. Jadi timurnya Indonesia. Nah di situ yang diminta tugas saya adalah saya harus membuat satu inisiatif baru karena itu COVID. Bandara tutup, penerbangan sedikit. 2020 ya. 2020. Bandara tutup, terus saya diminta untuk bikin inisiatif baru, strategi baru gimana caranya anak usaha bisa mensupport orang tuanya. Itu challenge sekali itu. Jadi saya, itu cukup membuat stres tapi juga tertantang gitu. Nah jadi akhirnya saya ambil di situ. Tapi kemudian ya terus terang saya mundurkan diri karena memang jiwa saya jiwa swasta. Kalau jiwa swasta itu dinamikanya itu cepat. Nah gitu. Jadi akhirnya waktu saya mundurkan diri, cuman struggling banget untuk keluar gitu karena dia bilang ini kamu udah berhasil apa segala macam. Cuman saya bilang nanti kita bisa bekerja sama lagi atau kita bisa support di sisi yang lain gitu. Dan kita masih berhubungan baik dan sekarang bandara sudah baik-baik saja ya, sudah cantik sekali juga. Itu mantan-mantan bos-bos saya semua di sana. Nah sekarang akhirnya saya bikin
Nusantara Invisalign Indo. NIS. Dari tahun 2022. So far 2022 ke 2025 happy as expected nggak Mbak? Oh happy. Jadi sebenarnya begini, membuat perusahaan itu benar tadi nggak gampang. Tapi memang di awal itu saya bilang ini, saya pengen punya perusahaan yang isinya anak muda semua. Saya pengen semuanya itu benar-benar di sini bahagia orang-orang yang bekerja. Jadi tidak ada beban. Yeah. Mereka bisa all out. Kita bahkan punya ruangan yang kita sebut fun room. Di situ mereka bisa menulis apa saja, inspirasi apa saja. Dan saya seorang CEO yang bisa sekali dikritik. Oke. Jadi anytime semua orang bisa masuk ke ruangan, atau saya itu juga ngomong, Bu lu gini. Jadi jauh dari kesan untouchable, ya serem, ya jauh. Ya. Jadi fun lah. Ya memang kita membawanya itu fun. Dan yang paling penting sebenarnya niatan luhur waktu membuat ini dengan investor adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita lihat juga banyak sekali pengangguran, apalagi sekarang banyak sekali yang di layoff. Itu miris sebenarnya. Sementara kami berusaha untuk bagaimana orang bisa tetap hidup, ya menghidupi keluarga. Terus bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, niatan luhur kami adalah meningkatkan upscaling skillnya dia. Yang tadinya dia hanya mungkin paham satu pekerjaan, di sini kita bikin jadi dia mahir 2 pekerjaan. Dia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dia yang tadinya zero menjadi hero. Jadi itu niatan luhurnya. Dan awal sekali waktu kami didirikan itu jumlahnya 13 orang. 13 orang dengan Mbak Desi jadi 14. Dengan saya 13. Oh udah 13. Okay. Kan orang scary ya kalau angka 13. Kalau kami malah suka. Dan ulang tahun kita di 13 Desember. Jadi pas itu hari Nusantara sebenarnya. Makanya namanya Nusantara Invisalign Indo. Dari 13 orang, saat ini alhamdulillah sudah kurang lebih 1.700. Dalam jangka waktu yang cepat sekali. 2,5 tahun. Berarti beroperasinya ke wilayah mana aja tuh? Saat ini memang di Jawa Tengah, Jakarta, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kita punya klien juga di Bali, kita punya klien juga di Manado. Makin berkembang. Iya, tapi memang belum besar ya, gitu. Jadi kita memang punya strategi-strategi untuk mengembangkan itu. Sengaja memang tidak mau buru-buru untuk segera meluas. Kita pengen benar-benar mateng, gitu. Jadi what kind of service, facility service, apa sih NAS itu bisa menyediakan apa aja sih? Ya. Jadi ini sekalian sedikit promosi. Boleh banget. Kalau facility service tuh agak langitan. Bagi anak-anak yang itu kan apa sih? Mungkin orang-orang, mungkin orang-orang pahamnya ini outsourcing. Ya. Tapi kalau kita itu benar-benar karena kita mendidik semuanya gitu ya, bukan hanya sekedar payroll-nya doang masuk ke kita gitu, tapi bagaimana kita membentuk mereka akhlaknya, value-nya. Value dia sebagai manusia gitu terutama ya. Nah itu yang kita provide, petugas cleaning service, petugas security, keamanan, messenger, OB, gardening, bahkan kami punya tim resepsionis, penterjemah, procurement. Jadi skill-skill khusus pun kami punya. Gitu kita provide ke klien saat ini. Apakah kalau misalnya kita bicara tentang outsourcing, challenging nggak? Kan sometimes kita juga dengar nih, orang butuh lapangan pekerjaan banyak, tapi ternyata nyari orang tuh juga susah. Bener nggak tuh Mbak? Banyak orang bilang begini, saya pernah dengar gini Mbak, saya lebih baik punya 1 sapi daripada 100 orang. Karena ternyata katanya mengurus orang itu susah. Ya, susah banget dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, challenge-nya di sini itu sebenarnya masuk market itu udah challenge. Kami ini siapa sih, NAS tuh apaan sih gitu kan? Banyak pemainnya soalnya. Banyak saya 1.700. Di Indonesia tuh 1.700, terus kita tuh masuk ke
Kalau orang bilangnya di red ocean ya, berdarah-darah itu marketnya gitu. Jadi apa sebenarnya yang uniqueness-nya NAS itu apa supaya kita bisa diterima di market gitu. Sementara kita ini lokal gitu. Sementara yang international juga banyak, yang PMA juga banyak, termasuk alma mater saya itu juga sekarang besar ya, paling besar kalau menurut kami gitu. Dan gimana itu sangat sulit. Nah, jadi memang membuat perusahaan itu nggak hanya ada duit nih gitu, ada investor, yuk kita bikin ini, bikin yuk. Itu nggak segampang itu. Jadi untuk teman-teman ya, aku bilangnya sobat Biskom. Kalau boleh di situ. Kalau pengen bikin usaha, aduh aku kayaknya jiwanya entrepreneur. Jangan langsung kumpul sekian orang, ada uang sekian, yuk kita bikin. Boleh kayak gitu, semangatnya semangatnya boleh. Tapi memang ada hal-hal yang perlu dan yang harus diperhatikan yang sangat detail gitu. Nggak cuma seperti itu, strateginya ya harus dipikirkan semuanya, termasuk market penetration. Karena kalau kita punya barang terus nggak tahu kita mau jual kemana, yang nggak laku juga gitu. Terus apakah sekarang marketplace menjanjikan untuk produk tapi untuk service mungkin memang masih agak sulit. Nah, jadi masuk ke market itu sudah challenge. Kemudian gimana masuk ke market itu supaya kita dilirik aja. Dilirik dulu deh itu gimana. Berarti kan harus punya uniqueness. Kita harus bikin dan meramu apa yang mau kita sajikan. Gitu. Jadi memang kita melakukan research. Jadi kami dengan tim 13 ini sebelum ini kita launch, kita melakukan research dulu. Kira-kira kompetitor kita seperti apa bergeraknya, kita akan seperti apa. Gitu. Tapi yang pasti ya kita bersaing dengan sehat aja. Iya, semua berjuang. Oke. Mas Vicky, menarik ya. nih. Jadi tadi itu pengen ngulik lebih jauh tentang uniqueness. Biasanya nanti hubungannya dengan value. Apa nih kulik-kulik itu pasti yang paling menarik ya. Apa nih gitu. Oke, tapi kita harus break dulu ya Sobat Biskom. Tadi seperti kata Mas Vicky, jangan lupa untuk subscribe, like, komen supaya kita juga makin semangat dan konten kita juga makin bagus. Tapi jangan kemana-mana, kita akan balik segera. So, see you soon. Suatu pelayanan dimulai dari hentakan langkah kaki dan keyakinan yang kuat untuk melayani. Pelayanan Prima dengan mengemban identitas Nusantara. Memberikan solusi untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja. Layanan yang menjawab dan memberikan solusi dalam setiap kebutuhan perusahaan Anda. Dengan menjadi partner yang menyesuaikan kebutuhan dalam mendukung pertumbuhan bisnis Anda. Didukung oleh tenaga kerja yang terampil dan terlatih dari etika, nilai, pengetahuan, dan keahliannya, yang menyajikan suatu layanan yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sebuah prioritas. Dengan optimalisasi digital yang terintegrasi dan memaksimalkan transformasi digital yang efektif dan efisien untuk dapat mendukung bisnis proses Anda agar terus bertumbuh dan berkembang. Memastikan kebersihan dan kenyamanan di seluruh area kerja Anda. Sehingga dapat menciptakan peace of mind bagi Anda dan bisnis Anda. Karena ini adalah tujuan kami, to be the greatest service and solution partner company. To be your well-being partner.
Studying at LSVR is always fun with international vibes. Studying at LSPR is always creative. Studying at LSPR is always flexible. Studying at LSPR is always effective. And also, one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Oke, Sobat Biskon, terima kasih ya udah menanti kita bertiga untuk di sesi berikutnya, yaitu tentang tadi kita terakhir unique selling point ya. Yeah. Kita nyebutnya NIS apa NIS nih? NIS bang ya. Iya. Anak jaksel banget ya. Jadi kalau tadi kita bicara gitu bahwa kita nih untuk bisa dilirik harus punya sesuatu yang beda gitu. Perusahaan yang memprovide kira-kira layanan yang sama, Betul. apa nih yang ditawarkan oleh NIS sehingga kita cukup pede untuk sama-sama berjuang secara sehat karena kita punya unique point yang mungkin yang lain belum punya. Apa tuh Mbak? Saya di-share Mbak. Jadi kalau saat ini kita semuanya pasti udah familiar sama yang namanya teknologi. Ya, jadi kita pakai teknologi banget gitu. Teman-teman itu udah paperless. Ya. Di area juga di tempat klien tuh mereka udah nggak nulis-nulis gitu. Semuanya sudah pakai, kita punya aplikasi yang kita kasih nama Noah. Noah. NOE. Iya. Ya. Bukan Noah itu ya. Bukan nggak pakai H. Pakai aja gitu ya. NOE aja, yaitu NIS One Apps. Oke, One App. Jadi dia memang sekarang masih dalam hampir selesai untuk ERP, jadi tersambung semuanya. Nah, teman-teman itu bisa bekerja, melakukan pekerjaannya, bisa dipantau real time oleh klien kita dari handphone. Jadi, apakah pekerjaan kita sudah sampai di mana? Ya, jadi kalau teman-teman security juga ketika dia melakukan pengecekan tuh sudah terdetek dia lagi jalan kemana. Jadi semuanya tuh by teknologi. Jadi memang beberapa mostly ya teman-teman kita pada megang HP, bukan mereka telepon-teleponan atau mereka chatting, sebenarnya mereka adalah bikin report dan setiap ada apa-apa mereka bisa melakukan langsung real time ke report tersebut. Nah, klien bisa langsung menerimanya juga real time dan meresponnya juga pada saat itu. Kita juga memberikan satu dashboard di ruangan klien kita supaya dia bisa time to time dia bisa melihat. Nah, disinilah bentuk transparansi. Nggak ada yang kita hide. Jadi accountable. Betul. Nggak ada yang kita tutupi semuanya. Atau lapor yang indah-indah aja. Ya, nggak ada gitu. Jadi aplikasi ini nantinya sih akan lebih advance lagi gitu ya. Mudah-mudahan ya Bismillah ya, ini memang dalam proses. Itu sih yang paling apa ya, yang klien paling suka ya. Nah, uniqueness yang kedua sebenarnya ini agak rahasia sih, cuman ya udah lah. Boleh dong di-share ke Sobat Biskon. Iya. Jadi saya menggambarkan kalau saya membuat ini tuh ya, kami mendesain ini adalah selalu menggambarkan kalau kami jadi klien, kami happy-nya seperti apa gitu. Jadi tidak pernah yang namanya kita itu kalau ketemu klien menjual apa yang kita punya sebenarnya. Tapi lebih kepada needs gitu. Needs-nya dari klien kita tuh apa. Dia butuh apa sih? Jangan-jangan kita tawarkan teknologi ini mereka bilang aduh bukan kita gaptek semua nih. Bukan itu yang dibutuhin. Akhirnya nggak nyambung. Jadi makanya kita punya teknik-teknik pendekatan dan penjualan ya. Kebetulan waktu di ASS itu saya masuk sebagai manajer customer experience. Itu selama beberapa tahun sampai saya di level VP. Jadi punya knowledge dan experience yang gimana sih caranya kita bisa meng-create suatu experience yang individu banget, sangat personalized gitu.
Nah, jadi ini yang kita coba buat dan kita kasih ke klien. Kita kalau di company profile, fotonya yang kita taruh adalah penjahit yang lagi menjahit jas. Oke. Gitu. Ya, itu meaningnya apa? Jadi kita bilangnya tailor made service. I see. Nah, biasanya klien gini, ini apaan sih? Kan kalian kata facilitator service, kok ini kayak tukang jahit gitu kan. Sekarang kita coba menjelaskan bahwa ini tailor made service. Kalau kita datang ke tukang jahit, biasanya kita bilang, Pak, kita mau bikin modelnya kayak gini ya. Nanti tangannya jangan lupa kalau dilipat begini ya. Gitu. Semua keinginan yang punya baju, bukan keinginan penjahit ya. Gitu. Penjahit hanya tugasnya menjahit sebaik-baiknya, kemudian dikasih kalau udah jadi silakan di fitting gitu. Nah, dari customernya dia akan minta kan, aku mau begini. Nah, itu kita menganalogikannya seperti itu. Tailor made service adalah apa yang kamu mau, bukan apa yang kami punya. Nah, dari situ biasanya komunikasi dua arah antara kita dengan klien itu terjadi. So far mereka happy karena mereka merasa didengar dan mereka merasa keinginannya dipenuhi dan terpenuhi gitu ya. Jadi oh aku minta A, mereka kasih. Karena setiap klien juga spesifik ya. Exactly. Dan digitalisasinya tuh enggak sama semuanya, itu beda-beda Mbak. Jadi misalnya klien kita A, B, C itu beda-beda karena mereka maunya beda-beda ya. Gitu. Karena itu memang kami bangun sendiri, jadi biasanya tim kami akan datang, apa sih kebutuhannya, maunya gimana, tampilannya mau apa, terus kau warna ungu, oke, nanti kita kasih warna ungu gitu. Dan yang berikutnya adalah yang tailor made service itu tadi, salah satu bagiannya adalah seragamnya itu kita nggak wajib pakai seragam kita. Jadi kita ada desain sendiri nih, warnanya biru sama coklat kaki gitu. Terus mereka bilang gini, iya aku suka deh, aku nggak mau warna itu, aku mau purple. Army. Ya, aku mau purple boleh nggak? Nggak boleh, nanti kita ini kan. Terus, kalau mau modelnya begini, corporate color kita ini, oke, nggak apa-apa. Ntar kita minta izin, ada ya logonya NIS, sekecil lah di sini lah ya, atau di sini gitu. Kenapa sih orang-orang pada bilang, kenapa sih nggak pakai seragam gini? Yang penting tuh bukan seragamnya. Yang penting bagaimana mereka bisa jadi brand ambassador kita, NIS, ketika mereka bekerja baik. Ketika mereka bekerja baik, klien happy atau kliennya klien ya, atau tamunya klien akan nanya itu siapa ya? Kamu dari mana gitu. Nah, kita nggak pernah berpromosi kemana-mana gitu, tapi alhamdulillah berkembang terus, klien happy. Mereka banyak yang akhirnya upselling, mereka melakukan ada apa lagi? Iya deh yang ini deh. Aku punya cabang di sini nih, Des. Ini ya NAS ya yang urus. Akhirnya berkembang, ada yang tadinya cuman kecil sekali sekarang udah separuhnya dari Indonesia gitu. Jadi bahkan mereka gini, ayo dong buka di cabang ini, ayo dong buka di kota ini gitu. Nanti deh kita kasih banyak gitu. Cuman aku bilang nggak mau gegabah juga gitu, karena kita nggak mau mendeliver sesuatu yang kualitasnya kita nggak bisa kontrol. Jadi tetap kita harus bisa kontrol. Itu kalau tailor made service itu kan namanya talent readiness ya. Karena ada menu baru yang diminta sama klien kan, kalau belum ada bahannya harus nyari dulu kan gitu ya. Terus gimana jadi sharing itu pada sobat diskon menghadapi tantangan ini? Ya, biasanya gini, permintaan klien itu kita udah bisa ukur. Yang bisa di outsource kan sekarang ada ketentuannya dari pemerintah gitu. Yang core tuh biasa tidak boleh, yang non core yang boleh di outsource. Nah jadi itu biasanya kita udah ukur mereka tuh yang non core itu servisnya apa aja sih gitu. Nah karena saya cukup lama ya di perusahaan yang sebelumnya itu masuk ke banyak departemen, banyak sekali servis, akhirnya belajar dari situ gitu. Jadi teman-teman itu juga kita dari leader-leader itu melatih mereka gitu. Nah kalau ada servis yang lain, so far nggak pernah ada servis yang aneh-aneh ya gitu. Pernah waktu itu kita agak mikir, nah akhirnya ketawa ketika klien bilang, kayaknya enak nih kalau di kantor ada masa servis. Terus bisa nggak NIS provide?
Sulit ya. Agak sulit diusahain ya. Bisa sih. Diusahain bisa karena dia mau refleksi gitu kan ya. Bisa, cuman waktunya nggak bisa secepat itu. Kita perlu waktu untuk melatih gitu ya, atau menghijack atau gimana lah caranya gitu. Cuman aku tuh ketawa gitu. Aku bilang tuh apa nggak nanti orang pada ini ya. Pada keenakan semua ngantri. Ngantri untuk ini ya masa sih ya, gitu sih. Nah, Mbak, perjalanan yang dari tahun 1990-an tadi gitu kan ya, untuk menjadi sosok Desi Sulistiowati yang sekarang, tentunya juga asam garam, ya kan? Nggak bisa ngeliat ujungnya aja, jatuh bangun pun ada. Ya. Filosofi hidup apa sih Mbak yang menurut Mbak kayaknya ini representasi Desi banget deh? Aduh, aku kalau dibahas itu agak kayak mau Berbes berlari. Harus sendiri karena perjalanan hidupku tuh kalau orang banyak kayak gitu tuh Mbak, benar. Lo enak ya sekarang ini. Kadang-kadang mau bilang gitu bahwa hidup itu tidak seenak dan seindah sosial media gitu. Jadi kalau filosofi hidup saya, karena kebetulan saya orang Jawa, saya punya filosofi itu urip iku urup. Yang artinya Mbak, sobat Diskon mungkin belum tahu urip iku urup apa sih? Urip iku urup itu bahasa Indonesianya hidup. Ya, iku tuh itu, ya. Urup itu membara, ya. Gitu. Jadi sebenarnya urip iku urup itu kalau saya menggambarkan adalah kalau dimanapun saya berada, saya harus bisa punya value buat orang di sekitar saya. Gitu. Dimanapun saya berada, pagi saya di rumah, saya harus punya value buat keluarga. Ketika saya sekarang berada di sini, saya harus punya value di sini, gitu. Di kantor juga begitu. Bagaimana bisa menghidupkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri saya kepada orang-orang yang di sekitar saya, gitu. Itu urip itu huruf, gitu. Jadi jangan sampai kita hadir tapi nggak punya value, malah menyusahkan. Kalau menyusahkan, kalau orang Jawa bilang lebih baik diem aja. Gitu. Jadi gimana supaya hidup kita terus berwarna ya, harus bisa menghidupkan orang-orang di sekitar. Tapi intinya diri kita hidup dulu. Menularkan that value kepada tim NAS yang sekarang ribuan gitu. Apa sih yang saya pengennya at least mereka itu punya mungkin keterbukaan, berani bicara, punya karakter, tuh Mbak yang Mbak pengen banget ini kalau NIS itu saya pengen nih tim ini kira-kira punya karakter khusus yang kabarnya ada corporate culture Mbak. Oh gitu ya? Kalau saya omongin terus menghina. Asu gitu. Iya benar. Ngomongnya dulu dong. Gak usah gitu, gak gitu juga. Langsung kayak gitu. Jadi ASU ya. ASU ya. Sobat Diskon bukan Nadia gitu ya. Gimana? Jadi memang banyak orang yang nyeleneh ya katanya gitu ya. ASU. ASU bener ASU. Kalau bahasa Jawa ASU itu kan anjing. Anjing kalau Sunda. Anjing ya kan. ASU kadang-kadang kalau di Jawa tuh memang itu paling nggak boleh diomongin. Tapi kenapa nama itu yang saya pakai? Biasanya nih ya, kalau kita manusia, termasuk saya, hal yang jelek itu pasti yang gampang diingat. Malah diingat terus. Iya, malah diingat terus gitu. Nah, ASU ini sebenarnya ada singkatannya, ada kepanjangannya. A itu akui. Ya, S-nya itu adalah say sorry. U-nya adalah ubah. Gitu. Jadi itu pengalaman pribadi setelah bekerja 30 tahun. Bagaimana saya berada di lingkungan yang toksik. Bagaimana saya berada di lingkungan yang menurut saya ini bukan gue banget gitu. Terus office drama, office politics kenyang banget deh itu. Dia kenyang banget gitu. Sampai ada di momen yang saya harus diam gitu. Akhirnya dia malah dibilang aneh gitu ya. Kita benar malah dibilang paling aneh sendiri gitu. Jadi ya itu susah gitu ya, sulit banget untuk menghadapi kayak gitu. Nah, ketika ada membangun NIS, terus saya bilang, ya kita harus punya sesuatu yang berbeda di sini. Teman-teman harus bisa punya ASU di dirinya. Gitu.
Jadi sampai tim saya dia bilang bikin kaos aja, kamu jangan usah ya. Nanti orang yang tidak tahu merasa asuh kabeh gitu kalau bubar. Nah jadinya akhirnya teman-teman kita biasakan untuk asuh. Jadi akui kalau melakukan kesalahan sebelum semuanya panik, sebelum semuanya chaos, dia harus mengakui. Orang kita ini paling susah mengakui kesalahan. Yang paling susah kedua adalah meminta maaf. Itu susah banget. Mengubah, udahlah, akui susah, minta maaf, apalagi berubah gitu. Nah, di sini di NAS itu wajib gitu. Jadi lucunya sampai hal kecil. Jadi ini kalau ada tim saya yang dengar nanti pasti dia ketawa. Jadi kita tuh punya gelas gitu ya. Karena warna favorit saya purple gitu. Jadi ada ungu. Nah, tiba-tiba itu jatuh, kayaknya pecah. Dia malam, paginya dia ngetok ruangan saya. Terus gini, bu, gitu kan. Kenapa? Saya mau asuh. Gitu. Saya ulang, aduh. Udah mikirnya udah gini, aduh. Ini kok serius banget gitu kan. Apa, mau asuh apa? Ini loh, kemarin aku nggak sengaja, aku mau cari gelas ibu gitu kan. Terus saya bilang, iya udah tuh yang mana ya udah lah nggak apa-apa, gue bilang gitu ya kan nggak sengaja gini ya, aku mau asuh aja takutnya ibu nyari-nyari gitu kan. Terus nanti ibu marah nih siapa gitu kan. Ya saya minta maaf ya bu, itu nggak sengaja kesenggol. Terus nanti saya beliin baru, nggak usah, padahal saya udah bilang nggak usah. Tapi besoknya ada tuh gelas dengan persis sama. Jadi saya bilang, bu udah ya bu, minta maaf. Ya ampun, nggak usah sampai seperti itu, hal kecil. Nah hal besar apa? Hal besar itu banyak sekali sebenarnya di dalam kita melakukan bisnis pekerjaan kita di NIS. Itu karena kita bicara servis ya, pelayanan gitu. Itu sangat sulit kalau kita tidak punya jiwa asuh. Ya, karena teman-teman kita di area itu kalau kita bilang kayak mohon maaf. Pekerjaan cleaning service. Siapa sih yang lahir atau TK ditanyain ceritanya apa terus dia bilang saya mau jadi cleaning service, itu nggak ada. Gitu. Akhirnya karena memang itu yang paling rendah suka dituduh mencuri gitu. Jadi jiwa kejujuran itu mereka harus punya jiwa asuh itu. Emang namanya agak nyeleneh sih, mohon maaf. Tapi itu tadi gampang diingat. Terus yang penting itu maknanya bagus sih, Mbak. Ya bahwa memang 3 hal itu sesuatu yang mudah diucap tapi ternyata nggak gampang. Kita punya gengsi, kita punya kayak nggak mau ntar kelihatan aku nggak ngerti banget atau nggak paham banget. Oke. Sebelum kita tutup nih ngobrolnya sebenarnya masih asik. Nah, bagaimana sih Mbak Desi melihat NAS ini 5-10 tahun ke depan, harapan sama visi kira-kira ini mau dibawa kemana nih? 10 tahun ke depan ya, itu indah banget. Hanya senyuman lah yang bisa saya berikan. Amin ya. Amin. Jadi bayangan saya sebenarnya ya sejujurnya juga kalau misalnya ada yang dengar ya. Saya ingin sekali kita berkolaborasi dengan perusahaan asing, sehingga tidak lagi menjadi lokal, tapi kita bisa mungkin ada investor asing yang berminat, kita sangat terbuka untuk itu. Karena dengan begitu banyak sekali teman-teman kita yang bisa punya karir lebih baik, ya, ilmu yang lebih baik gitu. Kalau 10 tahun rasanya harusnya sudah ya, bahkan di strategic plan saya tuh lebih cepat dari itu sebenarnya gitu. Jadi kalau 10 tahun pasti sudah luar biasa bagus sekali gitu, dan teman-teman semuanya juga bisa lebih menjadi leader-leader baru. Karena tugas seorang leader adalah melahirkan leader-leader berikutnya, create another leader. Jadi mudah-mudahan nih ke 10 tahun yang akan datang itu sudah teman-teman yang sekarang mungkin masih jadi tim leader di area sudah menjadi operation director, ya, sudah bisa menjadi manager. Nggak selamanya mereka akan menjadi cleaner. Oke, Sobat Biskom, ngobrolnya asik, banyak banget nih value, ilmu, knowledge yang kita dapatkan. Dan sebelum kita tutup nih, ada closing statement yang Mbak Desi bisa share tentang apa aja Mbak, tentang gimana ngadepin struggle-nya tadi berkarir, atau gimana sebagai entrepreneur harus punya apa nih kepada Sobat Biskom. Boleh? Silakan Mbak. Ya, kalau saya mungkin pesan juga untuk generasi muda ya. Jadi jangan pernah
merasa hidup itu sebesar daun kelor. Kesempatan itu banyak sekali. Masalahnya adalah kita mau melihat atau tidak kesempatan itu. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar. Belajar terus, dan belajar terus. Karena ilmu itu adalah pintu dari segala macam kesuksesan. Ya, dan kalau kita tidak berilmu, susah juga. Ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga atau siapapun memang harus punya knowledge yang bagus untuk generasi-generasi berikutnya. Yang ketiga, tetap semangat, kejujuran nomor 1. Dan jangan lupa selalu punya asuh di dalam dirinya. Nah, itu dia. Akui, harus bisa mengakui kesalahan. Say sorry kalau memang kita salah, dan ubah menjadi lebih baik. Itu aja sih. Oke, thank you so much, Mbak. Udah hadir di sini. Terima Banyak kasih banget yang kita dapatkan juga Sobat Biskom. See you next time. Mungkin kita akan ada topik-topik lain yang lebih asik untuk diperbincangkan. Oke, Sobat Biskom, terima kasih udah bersama kami selama lebih kurang 30 menit ini. Kita akan ketemu di sesi-sesi berikutnya dengan bintang tamu yang lebih menarik, banyak ilmu baru, banyak diskusi baru. So stay tune, selalu subscribe, love, comment Biskom Podcast supaya kita juga makin bagus dari episode ke episode. Thank you so much and see you. Bye-bye. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.